Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 9 Desember 2022. Kita baru saja melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, tepatnya di lantai 2 Masjid Madinah. Karena saya melihat proses pengarahan orang-orang yang akan melakukan sholat Jumat secara berjamaah itu diarahkan ke lantai 2. Ini kita coba meliput sekitar lantai 2 bagaimana situasi ataupun kondisi lantai 2 ini. Semoga ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman dan bisa memberikan pencerahan ataupun situasi di atas ataupun di lantai 2 daripada masjid yang ada di Madinah. Ini kelihatannya cukup luas. Ya, memang dirancang 2 tingkat sehingga nanti kalau jamaah meludak yang akan melakukan salat, kita bisa naik ke lantai 2 atau di rooftop sehingga jemaah tidak berdempet-dempetan ataupun tidak nyaman dalam melakukan sholat, khususnya di Masjid Madinah ini. Ini juga merupakan salah satu upaya dari pemerintah Saudi sehingga nanti jika sekiranya jemaah yang datang ke sini, baik itu dalam rangka pelaksanaan umroh ataupun pelaksanaan ibadah haji, manakala terjadi membludak, tentu masih bisa ditampung di sekitar masjid ini. Ini cukup luas. Assalamualaikum. Ini cukup luas. Saya menyapa teman dari salah satu negara. Beliau menyapa, tentu kita sebagai umat muslim yang saling bersaudara, jika kita menyapa oleh teman dari kawasan lain, tentu kita harus menjawab dan membalas ucapan salam itu. Ini kelihatannya Masjidil Nabawi ini di tingkat 2 cukup besar, cukup luas. Ini kelihatan sampai ke ujung. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini salah satu antisipasi daripada pemerintahan Arab Saudi manakala terjadi membludak pengunjung yang akan melakukan ibadah umroh ataupun ibadah haji, sehingga tempat ini ya diharapkan bisa sekaligus menampung jemaah yang masuk ke sini untuk pelaksanaan ibadah, baik sholat Jumat ataupun salat-salat wajib lainnya. Ini kita melihat menara daripada masjid yang ada di Madinah. Oke, cukup tinggi. Kita sekarang berada di posisi lantai 2. Ya, kita coba melihat ke bawah dengan melalui tangga bagaimana membludaknya jemaah yang baru saja melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Insyaallah kita akan melalui tangga dan kita melihat bagaimana situasi pasca pelaksanaan salat Jumat tadi, yaitu tanggal 9 Desember 2022. Assalamualaikum. Tadi teman dari akan kita melihat di luar bagaimana situasi jemaah paksa
pasca pelaksanaan daripada salat Jumat secara berjamaah. Oh, ini kita lagi menuruni tangga. Kelihatannya tangga ini berkelok-kelok, namun kenyataannya pada saat kita berada di atas itu pada saat posisi lantai 2. Assalamualaikum. Oke, kita coba menyapa teman-teman yang ada di yang ada di Madinah. Assalamualaikum. Oke, itu beberapa jemaah yang baru selesai pelaksanaan salat Jumat secara berjamaah, baru saja berbondong-bondong keluar. Kita nanti melihat situasi luar pasca pelaksanaan itu berjubel-jubel sekali. Jemaah yang baru saja melaksanakan salat Jumat. Memang ini salah satu kondisi di mana semua negara, mungkin hampir semua negara yang berpenduduk Muslim melakukan salat Jumat secara berjamaah. Inilah salah satu bukti kekuatan spiritual kita umat Islam. Tentu nanti di Masjidil Haram kita akan melihat situasi seperti ini, di mana Masjidil Haram, sepengetahuan kita bahwasanya di sana itu jauh lebih lengkap, jauh lebih ramai. Ini saja kelihatan cukup ramai, apalagi di sekitar Masjidil Haram, di mana kita tahu bersama Masjidil Haram adalah masjid yang merupakan ikon bagi umat Muslim, karena di sana tempatnya rumah Allah, dan di sana adalah merupakan kiblat. Ya, tentu ini menjadi arah dari pelaksanaan ritual khusus, yaitu salat, baik salat umat Muslim maupun pelaksanaan salat sunnah lainnya. Tentu di sana merupakan arah kiblat, arah dari pelaksanaan salat berjamaah, dan itu merupakan ikon seluruh dunia. Untuk kita berharap, ini kita melihat situasi yang berangsur-angsur sudah mulai terurai. Ini luar biasa sebenarnya. Andai kata kita mengambil momen pada saat selesai pelaksanaan ibadah Jumat, pasti lebih ramai dan lebih membludak, karena pada saat itu terjadi bubarnya kaum muslimin yang baru saja melaksanakan ibadah wajib dan merupakan ibadah ritual. Ini masih kelihatan. Dan sudah dipastikan situasi seperti ini akan terjadi terus, akan berulang-ulang. Terjadi berulang-ulang karena ini merupakan suatu kewajiban bagi kita umat Islam untuk melakukan ibadah ritual seperti ini. Ya, kita nanti coba keluar dari pintu 330. Kita melihat membludaknya kaum muslimin yang baru saja melakukan pelaksanaan salat Jumat secara berjamaah. Oke, kita melihat ini kaum muslimin dan muslimat yang berasal dari seluruh penjuru dunia yang datang ke sini mengucapkan salam, bertemu dengan Rasulullah SAW, di mana kita
kita tahu bersama bahwa Rasulullah itu merupakan kekasih Allah, dan beliau diharapkan bisa memberikan syafaat kepada kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh dunia, sehingga nanti, dan kita yakini bahwa dalam perhitungan di hari kelak itu akan bisa membantu menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Nah, ini kita sudah keluar dari pintu 130. Oke, ini teman-teman sekalian, kita lihat dalam cukup ramai, masih cukup ramai. Nah, meskipun kita sudah keluar dari pelataran Masjid Madinah, cukup ramai. Inilah bahwa masjid ini merupakan salah satu ikon yang menjadi kunjungan pada saat orang-orang melakukan taur ibadah ataupun pelaksanaan haji. Nah, ini terjadi di setiap tahun. Kalau pelaksanaan ibadah haji itu tahun sekali. Kalaupun untuk ibadah umroh itu akan terjadi secara berkali-kali. Nah, ini kelihatan ibu-ibu yang baru saja selesai umrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mau makan sawar. Tunggu. Nah, ini kita mendapat gangguan dari salah satu. Ini lagi membutuhkan makan, sedekah. Nah, biasanya kita tidak tahu sih sebenarnya, kita berada di luar negeri. Ya, ini kita sudah berada di jalanan menuju ke hotel. Namun kita mendapat gangguan, tapi kita tidak perlu memberikan komentar menyakitkan, ya kita tidak memberikan, tapi ini kan merupakan satu kebiasaan yang kurang bagus. Ya, ini kita melihat askar-askar ini penting juga dalam situasi keramaian seperti ini. Perlu ada penjagaan, kekhawatiran kalau terjadi hal-hal yang keributan ataupun keributan yang tidak dikehendaki. Ini merupakan salah satu antisipasi. Saya pikir dimanapun juga akan seperti itu. Di Indonesia pun juga kalau terjadi keramaian yang membludak, sudah dipastikan aparat kepolisian ataupun penjagaan keamanan itu sudah ada di sana dan bersiaga untuk siap-siap pada saat terjadi keributan. Oke, kita lihat ada pembagian makanan di pinggir jalan dan orang antri membludak. Nah, ini memang hampir terjadi di setiap saat, di mana beberapa milioner atau miliarder itu memberikan sedekah sebagian hartanya dengan cara pembagian makanan, dan setiap orang boleh mengambil. Dan ini merupakan salah satu cara agar sedekah itu bisa tersalurkan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan.
Ya, sebentar lagi kita akan tiba di hotel kita. Sambil kita melihat keramaian-keramaian di sekitar perjalanan pasca pelaksanaan ibadah Jumat, insya Allah. Halal. Oke, thank you. Nah, kita baru mendapatkan kurma yang dibagikan oleh orang-orang yang dimanfaatkan kepada orang-orang yang baru melaksanakan salat Jumat. Konon beritanya akan memberikan berkah dan akan dibalas oleh Allah yang Maha Kuasa atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Sehat walafiat. Jadi itu tadi kita menyapa teman. Bukan teman sih sebenarnya, kalau kita dalam Islam itu sesama muslim itu merupakan saudara, dan kita sama-sama saling memberikan sapaan ataupun ucapan selamat dengan assalamualaikum, karena itu merupakan salah satu ciri dan salah satu hal yang diwajibkan, bukan diwajibkan ya, hal yang diharuskan dan akan kita membalas. Itu merupakan satu ibadah, sama-sama memberikan salam, dan itu merupakan doa. Oke, ini teman-teman dari India. Di keramaian di jalan pun masih kelihatan. Hotel kita masih ada di depan. Insya Allah sebentar lagi kita akan tiba. Mungkin saat ini kita kembali ke hotel dengan tujuan untuk sejenak pulang makan, isi perut. Mungkin pasca asar nanti ada simulasi cara menggunakan kain ihram, karena sebentar lagi kita akan menuju ke Mekah. Tentu akan kita minta ke Bir Ali untuk proses umrah, yaitu kita melakukan pemakaian ihram dan kita kembali ke Mekah. Oke Bapak Ibu, hotel kita sudah kelihatan, yaitu Durat Al Madinah Hotel. Oke, bagi teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa melakukan share dan membunyikan lonceng, sehingga kita bisa memberikan informasi ataupun edukasi yang sifatnya update dan bisa memberikan informasi yang terkini, dan itu merupakan edukasi bagi yang menonton. Oke, kita sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena sebentar lagi kita menyeberang untuk tiba di hotel. Oke, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.